Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lia Channel dengan saya Ibu Wida. Dalam video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran khususnya matematika pada kelas 4, yaitu bilangan, kelipatan, dan faktor. Baik, di sini untuk bilangan dan faktor ada beberapa yang akan Ibu jelaskan, yaitu untuk pertama adalah bilangan kelipatan, 2 bilangan persekutuan, dan 3 adalah bilangan persekutuan terkecil. Kita mulai dari bilangan kelipatan dahulu ya, satu persatu. Bilangan kelipatan itu yaitu ditentukan dengan cara mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan asli secara berurutan ya. Bilangan asli itu sendiri apa saja? Bilangan asli yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Jadi bilangan asli yaitu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya, contoh adalah contoh kelipatan 2. Contoh kelipatan 2 ya. Kelipatan 2 berarti bilangan aslinya adalah berapa? Dari 1, berarti 1 dikali 2 sama dengan adalah 2. Lalu 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 6, dan seterusnya. Jadi pengalihan yang atau penjumlahan yang semua bilangan dikalikan dengan kelipatan 2. Maka hasil dari kelipatan 2 ya, hasil dari kelipatan 2 adalah 2. Lalu berapa? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Itu adalah hasil dari kelipatan 2. Lalu kita coba kelipatan berapa ya? Kita coba adalah kelipatan 3. Kelipatan 3. Kelipatan 3 berarti bilangan asli dikalikan dengan 3. Hasilnya berapa? Berarti 1 kali 3 adalah 3. Lalu 2 kali 3 hasil 6. 3 kali 3 sama dengan 9, dan seterusnya. Jadi hasil dari kelipatan 3 yaitu 3. Lalu berapa lagi? 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan hasil bilangan kelipatan ya. Jadi semua ditambahkan dengan 3, hasil ditambahkan dengan 3, dan seterusnya. Contohnya bilangan berapa lagi ya? Kelipatan 5. Kelipatan 5 hasilnya berapa? Berarti dimulai dari 1 kali 5 hasilnya adalah 5. Lalu 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu 3 kali 5 sama dengan 15. 4 kali 5 sama dengan 20. 5 dikali 5 sama dengan 25, dan seterusnya. Dari sini bisa dipahami ya. Jadi bilangan kelipatan adalah ditentukan dengan cara mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan asli. Jadi tadi kelipatan 2 dikalikan dengan bilangan aslinya 3, 5, 4, dan seterusnya ya. Dari sini sudah bisa dipahami? Sudah ya? Baik, kita masuk ke dalam kelipatan persekutuan. Oke. Baik, kita lanjut untuk kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan atau disebut juga dengan kelipatan yang sama. Untuk menentukan kelipatan persekutuan, kita tadi telah memulai dengan
ditentukan dulu dengan kelipatan atau bilangan kelipatan. Tadi kita telah menentukan bilangan kelipatan ya dan hasilnya. Di sini contohnya tadi kelipatan 2. Kelipatan 2 adalah hasilnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Sedangkan untuk kelipatan 3, hasilnya adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Lihat di sini sudah ditentukan atau sudah diketahui hasil dari bilangan kelipatan. Nah, kita untuk mencari bilangan persekutuan atau kelipatan yang sama, maka kita cari dari hasil bilangan kelipatan itu sendiri. 2 yang sama, angka 2 ada yang sama dengan bilangan 3? Tidak ya? 4? Tidak. Lalu sama adalah angka 6. Lalu bilangan berapa lagi ya? 8 tidak ada yang sama, 10 tidak ada yang sama, 12 ya, 12. Lalu ketemu ya 12. Lalu 14 tidak ada, 16 tidak ada, 18. Ya. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah berapa? 6, 12, 18, dan seterusnya ya. Jadi hasil dari kelipatan persekutuan adalah hasil dari bilangan kelipatan, yaitu adalah 6, 12, dan 18. Contohnya lagi, ini satu ya. Contohnya lagi adalah kelipatan. Ibu kasih contoh kembali, kelipatan 4. Kelipatan 4 hasilnya berapa ya? Yaitu adalah 4. Lalu ditambah 4, 8. Ditambah 4, 12. Lalu 16. Lalu 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Lalu bilangan berapa lagi kira-kira? 5 ya. Kita ambil bilangan 5. Bilangan kelima hasilnya berapa ya? Ya, 5. Karena 5 kali 1, 5. Terus berapa? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Jadi hasil ditambah dengan bilangan kelipatan itu sendiri, itu adalah hasilnya. Maka kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 berapa? Hasil dari bilangan kelipatan 4 dan 5 yang sama, angka 4 ada yang sama? Tidak ya? 8 tidak ada, 12 tidak ada, 16 tidak ada, 20 ya? Ada ya 20? Nah sama, lalu 24 tidak ada, 28 tidak ada, 32 tidak ada, 36 tidak ada, 40 ya? 40. Maka kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 adalah 20 dan 20, 40, dan seterusnya. Mungkin kalau kita sambung kembali sampai seterusnya akan ketemu lagi di angka yang sama. Maka tadi adalah bilangan persekutuan adalah kelipatan yang sama atau dari hasil bilangan kelipatan yang hasilnya sama. Dari sini bisa dipahami?
Baik, kalau sudah bisa dipahami, kita kembali ke dalam kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Oke, baik. Kita lanjut yang ketiga, yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau disebut juga dengan KPK. KPK itu diketahui setelah ditentukan bilangan persekutuan, maka baru kita ketahui KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil. Tadi kelipatan 2 dan 3 ya, kita ambil di sini dari hasil 2, yaitu kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Sedangkan kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. Tadi bilangan persekutuannya dari 2 dan 3 adalah 6 dan 12. Ya, 6, 12, dan 12 dan 18 atau seterusnya. Maka dari bilangan 6 ya, maka dari bilangan 6, 12 dan 18 ini sendiri yang paling terkecil adalah angka 6. Maka KPK dari 2 dan 3 adalah 6 ya. Jadi maka KPK dari 2 dan 3 adalah 6 karena 6 adalah hasil dari kelipatan persekutuan yang paling terkecil di antara 6, 12, dan 18. Baik, dari sini bisa dipahami? Sudah bisa ya? Baik, kalau sudah bisa, di sini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Kita lihat ya. Oke, baik, dari hasil penjelasan Ibu tadi tentang bilangan, kelipatan, dan faktor, sekarang Ibu akan memberikan latihan atau tugas mandiri untuk kalian sebanyak 3 soal, yaitu pertama cari kelipatan 7, 2 kelipatan persekutuan 3 dan 4 beserta kalian cari KPK-nya, dan untuk 3 kelipatan persekutuan dari 6 dan 4 beserta KPK-nya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila terdapat kurang jelas atau kurang dipahami. Kalian bisa tulis di dalam komentar. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.